Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kanal YouTube ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam 1 Samuel 7 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, topik renungan kita, berbaliklah pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, Samuel mengingatkan sekali lagi kepada bangsa Israel yang dulu mereka berbalik dari Tuhan Allah. Akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Dan sering sekali mereka melakukan hal yang seperti itu. Dengan berbalik menyembah kepada para allah asing dan para Astoret yang mendukakan dan membuat Allah cemburu kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, masa pemerintahan daripada Raja Hizkia, dia tiba pada satu kesimpulan. Jika kita beribadah kepada Tuhan Allah, Tuhan akan memberkati. Tapi sepanjang ini kita selalu mengalami kemunduran itu karena kita sering berbalik kepada allah-allah asing. Hari ini melalui pemerintahan Hizkia, dia melakukan transformasi secara total dalam bidang keagamaan. Semua patung-patung diruntuhkan dan penyembahan-penyembahan kepada allah-allah lain dibongkar. Dan mereka kembali menyembah kepada Tuhan Allah. Dan mulai saat itu mereka mulai melihat pembaharuan-pembaharuan. Mereka kembali lebih baik lagi. Demikianlah juga di 1 Samuel 7 ayat 3 ini. Samuel mengajak umat untuk berbalik dari segenap hati kepada Tuhan Allah. Meninggalkan yang namanya ilah-ilah. Ketika itu dilakukan, Samuel berkata, Tuhan akan melepaskanmu dari orang Filistin. Kalau kita perhatikan sejarah bangsa Israel, memang sering sekali mereka kalah. Tapi sering sekali dengan caranya yang luar biasa, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Hari ini kita diajak untuk percaya kepada Tuhan Allah. Kita melakukan reformasi spiritual. Jangan kita andalkan yang ada di dunia ini, yang menyembah ilah-ilah. Baik itu pemikiran manusia, baik itu teknologi, baik itu pergi ke gunung, ke ahli-ahli juru mimpi dan sebagainya. Hari ini kita akan beribadah dengan segenap hati kepada Tuhan Allah. Yakinlah, percayalah, Tuhan akan menolong hidup kita. Sepanjang minggu ini, tema-tema renungan mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan Allah. Jika ada badai, yakinlah Tuhan akan meredakan badai itu. Dia akan memberikan ketenangan, kedamaian. Dan kalau ada yang namanya kelaparan, seperti Elia dengan janda Sarfat itu, ternyata dengan percaya kepada Tuhan, mereka akan dipelihara Tuhan. Dan hari ini, kalau kita beralih kepada Tuhan Allah, maka kemenangan itu, seperti bangsa Israel menang menghadapi Filistin, kita pun akan beroleh kemenangan itu. Selamat menyambut kemenangan bagi saudara dengan tetap percaya kepada Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini kami diingatkan untuk tetap percaya dan melakukan transformasi, perubahan iman percaya kami, supaya kami semakin kuat untuk mengikut Engkau. Kami yakin dan percaya, kemenangan demi kemenangan telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah kami melakukan seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Kami doakan bangsa kami doakan gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.